wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu man lam yaqbalil hadiyata lamma dakhalal bughdu finnas. Bab siapa yang tidak menerima hadiah ketika kebencian memasuki orang-orang. Bab siapa yang tidak menerima hadiah ketika kebencian memasuki orang-orang. Maknanya, apakah boleh seorang tidak menerima hadiah ketika muncul kebencian pada dirinya, ketika muncul kebencian pada dirinya kepada orang lain. Jadi dia melihat orang yang memberikan hadiah ini orang yang tidak dia sukai. Bisakah dia menolak hadiah? Nah, ini maksudnya. Jawabannya bisa kita lihat dengan membaca hadisnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Khalid qala haddatsana Muhammad bin Ishaq an Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah qala ahda rajulun min bani Fazarah lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam naqatan fa'awwadah fatasakhatah fasami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alal minbar yaqul yuhdi ahaduhum fa'u'awwidhuhu biqadri ma 'indi thumma yaskhatu wa imullah la aqbalu ba'da 'ami hadza minal arabi hadiyatan illa min qurasyiin aw ansariyin aw thaqafiyin aw dausi. Telah menceritakan pada kami Ahmad bin Khalid, ia berkata telah menceritakan pada kami Muhammad bin Ishaq dari Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata seorang dari Bani Fazarah memberikan hadiah berupa unta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun membalasnya, menggantinya, membalasnya. Namun orang itu tidak menyukainya. Aku pun mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, salah seorang dari mereka memberikan hadiah, lalu aku membalasnya dengan apa yang kumiliki. Namun ia tidak menyukainya. Lalu ia tidak menyukainya. Demi Allah, setelah tahun ini aku tidak akan menerima hadiah dari orang-orang Arab kecuali dari seorang Quraisy atau Ansor atau Thaqafi atau Daus. Nah, ini hadis ayol ikhwah dari Abu Hurairah. Jadi di sini Abu Hurairah menceritakan suatu hari ada seorang dari Bani Fazarah memberikan hadiah kepada Nabi berupa seekor unta. Hadiah ini besar nih, seekor unta. Nah, kebiasaan Nabi kalau dapat hadiah beliau membalasnya. Membalas pemberian orang lain. Jadi udah dapat hadiah beliau balas dengan hadiah lain. Nah, kebetulan ketika itu Nabi memberikan balasan atas hadiah tersebut. Nah, rupanya balasan yang diberikan Nabi tidak membuat orang dari Bani Fazarah tersebut ridho. Dibalas, dia malah tidak suka, menampakkan ketidaksukaan. Jadi tandanya apa? Ikhlas tidak? Orang ngasih hadiah dibalas, mukanya berubah. Nah, ini orang ini menunjukkan tidak ikhlas. Dia memberikan hadiah kepada Nabi, Nabi balas, tapi ketika Nabi balas dia malah menunjukkan ketidaksukaannya atas balasan Nabi itu. Nah, kata Abu Hurairah, maka aku pun, karena Nabi mengetahui orang itu marah atau tidak suka, maka Nabi pun bersabda, kata Abu Hurairah, beliau naik mimbar lalu bersabda, salah seorang dari mereka memberikan hadiah. Artinya Nabi ini menyindir orang tadi. Salah seorang dari mereka memberikan hadiah, lalu aku balas dengan apa yang kumiliki. Artinya sesuai kemampuan beliau, kan? Salah seorang dari mereka memberikan hadiah, lalu aku balas dengan apa yang kumiliki, tapi ia tidak menyukainya. Demi Allah,
Lalu Nabi bersumpah di sini, demi Allah, setelah tahun ini aku tidak akan menerima hadiah dari orang Arab kecuali kalau dia seorang dari suku Quraisy, Ansor, suku Thaqafi, atau dari suku Daus. Artinya apa? Nabi mengetahui 4 suku ini, Ansor, Quraisy, Thaqafi, Daus, ini suku-suku yang dermawan. Mereka ketika memberi tidak mengharap kembali. Nah ini, makanya Nabi nggak mau memberikan menerima hadiah kecuali dari 4 suku ini. Karena apa? Suku ini dikenal dermawan, kalau memberi tidak mengharap kembali. Sedangkan yang lainnya, ya begitu, ngasih hadiah pengennya balik lagi. Jadi istilahnya apa? Pengen balik modal. Nah ini Bapak ya, ini makna hadisnya insya Allah jelas. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa hadiah, beberapa faedah. Di antaranya pertama, disyariatkan menerima hadiah dari orang yang dermawan. Disyariatkan menerima hadiah dari orang yang dermawan. Orang dermawan adalah orang yang memberi tidak mengharapkan kembali, tulus nih. Nah ini kita kalau ada orang seperti itu terima hadiahnya ya. Ini faedah pertama. Faedah kedua, sesuai dengan judul bab, boleh menolak hadiah dari orang yang tidak dermawan, yakni orang yang memberi karena mengharapkan kembali balasan. Nah kita boleh tuh. Jadi kalau ada orang-orang tertentu, ini orang ini silakan ngasih hadiah, tapi kita tahu kebiasaan dia kalau ngasih pengennya balik modal, jangan kita terima. Ya, yang karena apa? Jangan terima, nanti hanya bikin kita sakit hati aja. Ya contohnya Nabi ini, Nabi punya sikap orang ini ngasih, Nabi balas malah tidak suka, mungkin balasannya kurang mahal kali atau gimana. Maka Nabi pun sampai bersumpah, saya setelah tahun ini nggak akan menerima hadiah kecuali dari bulan. Nah ini Bapak ya, itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan Quraisy, Ansor, Thaqafi, sama Daus. 4 suku ini adalah 4 suku yang dermawan. Mereka adalah orang-orang yang dermawan, memberi tidak mengharapkan balasan. Nah ini merupakan pujian terhadap 4 suku ini, maka hendaknya kita juga meniru sifat baik dari 4 suku ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.